Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah makan? Belum sih, Pak. Karena Oh, belum sempat masak tadi. oke. Sebelumnya Tony sudah tahu atau tidak tujuan Bapak memanggil Tony ke sini? Kalau untuk itu saya tidak tahu, Pak, maksud tujuan Bapak mau di sini. Jadi berhubungan Tony belum tahu tujuan Bapak memanggil Tony di sini, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini Bapak akan melakukan konseling individual. Iya, Pak. Terlebih itu Bapak ingin jelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah untuk membantu siswa untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dialami oleh siswa. Oke, di sini juga di dalam BK kan ada beberapa asas. Iya, Pak. Di sini Bapak ambil dua, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini adalah Tony jangan pernah takut untuk menceritakan permasalahan ataupun persoalan yang dialami Tony, karena permasalahan yang Tony alami ini tidak akan pernah tersebar keluar. Sedangkan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan untuk permasalahan ataupun persoalan yang Tony alami pasti akan terjaga selama itu ditangani oleh Bapak. Cukup Tony dan Bapak aja yang mengetahui permasalahan itu sendiri. Iya. Sebelumnya kalau Bapak lihat kayaknya Tony lagi banyak masalah. Apakah Tony bisa menceritakan masalah yang dialami Tony sekarang ini? Kalau untuk masalah saya sih, Pak, saya itu sering lambat datang ke sekolah karena susah bangun pagi. Karena malamnya tuh saya susah mengatur jadwal tidurnya. Kadang-kadang bisa jam 12, bisa jam 1 malam baru tidur. Sehingga kalau berangkat ke sekolah ataupun mau ke sekolah tuh selalu lambat bangun. Mana lagi belum mandi, belum sarapan, belum lagi itu perjalanan jauh. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh kalau malamnya gitulah, Pak, modelnya tuh nggak bisa mengatur waktu. Misalnya tuh jam segini harus tidur, jam segini harus tidur. Jadi saya tuh nggak bisa. Jadi saya tuh fokus HP terus gitu. Makanya saya tuh susah untuk bangun lebih awal. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara saya itu kan memang apa ya, mereka tuh memang mudah gitu bangun lebih awal, lebih pagi. Kadang-kadang saya tuh suka juga dimarahi sama orang tua saya karena saya sering lambat bangun. Itu sih, Pak, permasalahan yang saya alami. Jadi itu yang apa ya yang menyebabkan Tony susah tidur lebih awal, oleh terpengaruh oleh HP juga ya. Iya, Pak. Sebelumnya apakah Tony tidur tuh agak lambat tuh yang dikerjakan Tony cuma itu aja? Iya, Pak, cuma HP itu. Alangkah baiknya supaya Tony bisa tidur lebih awal, membaca buku, melakukan sholat ataupun berdoa supaya hati dan pikiran Tony lebih tenang. Iya, Pak. Supaya apa yang Tony kerjakan, yang Tony alami bisa teratasi dengan baik. Jadi sebelumnya kan Bapak sudah mengetahui permasalahan yang Tony alami, yaitu susah bangun tidur lebih awal. Bukan, Pak. Oh iya ya, susah bangun lebih awal. Jadi di sini Bapak akan menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik memanajemen diri. Contoh dari teknik memanajemen diri yaitu Tony harus bisa mengatur jadwal. Contohnya jadwal manajemen waktu. Di sini manajemen waktu tuh Tony tentukan paginya Tony harus bangun jam berapa. Contohnya jam 6 pagi. Jadi Tony harus siap-siap untuk
memasang alarmnya Iya Pak. sampai hari berikutnya supaya itu bisa terjadwal dengan baik dan terlaksanakan dengan baik. Dengan menjadwalkan seperti itu, Bapak yakin dan percaya kepada Tony bisa bangun lebih awal dengan adanya tadi memanajemen waktu. Jadi gini Pak, Bapak tadi kan sudah menjelaskan maksud dari self management, yaitu mengatur diri. Jadi di sini saya mau tuh Pak, minta saran dari Bapak, gimana sih caranya supaya saya bisa mengatur diri saya. Untuk saran dari Bapak itu kan sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan kepada Tony itu bagaimana cara manajemen waktu dan menjadwalkannya. Itu juga bisa Tony ikuti dan Tony pahami. Iya Pak. Supaya itu pun untuk kebaikan Tony juga. Kalau Tony bisa mengatur itu semua, Bapak yakin dan percaya Tony bisa bangun lebih awal. Dengan itu tadi mengikuti apa yang Bapak sampaikan sama Tony untuk menjadwalkan itu tadi. Dan untuk ada pesan untuk Tony kedepannya, semoga Tony semakin semangat lagi dan memberikan motivasi yang lebih baik lagi, sehingga apa yang Tony inginkan, apa yang Tony ingin dicapai, tujuan Tony itu bisa terlaksanakan dengan baik. Dan sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak pada Tony yang telah siap untuk menceritakan permasalahan dan persoalan yang Tony alami. Dengan adanya konseling individual ini, Bapak yakin walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan kepada Tony, insya Allah itu bisa bermanfaat bagi Tony pribadi dan bisa Tony ikuti dan Tony jalani dalam hidup Tony sehari-hari. Mungkin itu yang dapat Bapak beri untuk pemahaman kepada Tony. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari Bapak sendiri, Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.